بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Fa-ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah yang disusun oleh sekumpulan para ulama, Profesor Doktor dalam bidang fikih rahimahumullahu ta'ala. Kita masih pada kitab Taharah, memasuki bab yang kedua. Qalu rahimahumullahu ta'ala al-babu al-thani, bab yang kedua, fil aniyah, tentang bejana. Bab yang kedua tentang bejana. Jemaah sekalian, bab bejana disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku fikih, biasanya setelah bab air. Karena air yang kita gunakan untuk taharah disimpan dalam bejana. Maka bejana seperti apa yang dibolehkan dalam syariat dan bejana yang terlarang serta hukum-hukum terkait dengannya. Inilah yang dibahas di dalam bab ini. Qalu al-aniyah hiya al-awiyatu allati yuhfadhu fiha al-ma'u wa ghairuhu. Al-aniyah atau bejana adalah wadah yang digunakan untuk menyimpan air atau selainnya. Sawa'un kanat minal hadid aw min ghairihi, sama saja apakah terbuat dari besi atau selainnya. Jadi karena ada hubungan jelas antara air dengan taharah, maka perlu dibahas tentang bejana sebagai wadah atau sarana untuk menyimpan air yang kita gunakan untuk taharah. Wal aslu fiha al-ibahah. Dan hukum asalnya dalam bejana itu adalah mubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, imam besar ahli tafsir di abad ini, beliau mengatakan, wa fi hadhil ayatil azimah dalilun ala anna al-asla fil asya' al-ibahah wat taharah. Dan di dalam ayat yang agung ini terdapat dalil bahwasannya hukum asal pada segala sesuatu, termasuk di dalamnya bejana, adalah mubah dan suci. Ini antum catat kaidah ini, penting sekali. Akan bermanfaat dalam banyak pembahasan fikih, terutama terkait dengan taharah. Al-aslu fil asya' al-ibahah wat taharah. Hukum asal pada segala sesuatu adalah mubah dan suci. Jemaah sekalian, apa manfaat mengetahui hukum asal? Manfaatnya adalah agar kita tidak terjerumus dalam kesalahan menghukumi sesuatu itu haram atau sesuatu itu najis tanpa dalil. Jadi ini penting. Begitu pula kalau terjadi keraguan. Kalau antum ragu
Ini bejana misalkan dalam pembahasan kita, ada bejana antum baru lihat. Misalkan katakanlah terbuat dari aluminium. Selama ini bejana terbuat dari plastik, atau dari kulit, atau yang lainnya. Tapi kok ini terbuat dari aluminium? Maka antum pun ragu. Bejana ini halal tidak? Bagaimana status airnya? Maka ketika muncul keraguan ini, kembali saja kepada hukum asal. Hukum asal ya halal. Nggak boleh bilang haram tanpa ada dalil yang mengharamkan. Jadi ini faidah mengetahui hukum asal. Begitu pula hukum asal adalah suci. Kalau antum ragu, ini najis tidak ya? Keraguan itu tidak boleh menghilangkan hukum asal. Karena di sini ada kaidah penting yang kita singgung juga di bab air kemarin. Ini kaidah penting. Al-yakin la yazulu bisyak. Al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak boleh hilang dengan keraguan. Ini dalilnya sangat banyak ya. Ya, di antaranya sebuah hadis yang masyhur tentang seorang sahabat yang sedang sholat, kemudian perutnya mual. Maka timbul keraguan. Ketika hal ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW, apa jawab beliau? La yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Janganlah dia hentikan sholatnya sampai dia dengarkan bunyi atau mencium bau. Bunyi buang angin atau mencium baunya. Maksudnya sampai dia yakin. Jadi kalau masih ragu, maka keraguan itu tidak boleh menghilangkan keyakinan awal. Keyakinan awal kan ketika dia mulai sholat dia sudah suci. Itu keyakinan awal. Dalam keadaan suci. Lalu muncul keraguan. Ini wudhu sudah batal belum? Maka kalau masih ragu, tidak boleh menghilangkan keyakinan awal. Kecuali sudah yakin. Yakin sudah batal. Walaupun nggak dengar suara, nggak cium bau, sudah yakin buang angin, terasa, maka batal wudhunya. Baik, ini diantara dalilnya. Maka berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain muncul kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak menghilangkan keraguan. Nah, hukum asal segala sesuatu itulah yang kita yakini. Paham ya? Hukum asal segala sesuatu itulah yang kita yakini. Apa hukum asal segala sesuatu? Mubah dan suci. Mubah dan suci. Jadi, nggak bisa dihukumi haram kalau tidak ada dalil atau masih kondisi ragu. Tidak bisa pula dihukumi najis kalau tidak ada dalil yang menyatakan itu najis atau masih kondisi ragu. Maka tidak boleh menghukumi sesuatu itu sebagai najis. Baik, ini faidah penting. Apa faidah penting tadi? 2. Yang pertama, agar kita tidak salah menghukumi yang mubah kita katakan haram, yang suci kita katakan najis. Yang kedua, untuk menyelamatkan kita dari keraguan. Dari keraguan-raguan. Ini ragu-ragu nih. Halal atau haram? Ya kembali kepada hukum asal, nggak usah ragu. Ragu-ragu nih, suci atau tidak? Kembali kepada hukum asal. Yaitu suci. Baik. Ini kaidah penting. Al-aslu fil asya al-ibahah wa taharah. Dari surat Al-Baqarah ayat ke-29. Baik.